Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi. Yang pertama, sejarah lahirnya praktik akuntansi, yaitu pada hakikatnya praktik pencatatan akuntansi sudah dimulai sejak terjadinya transaksi bisnis, bahkan sejak adanya kehidupan sosial ekonomi manusia. Pada tahun 3200 Masehi telah dikenal dua jenis teknik akuntansi secara simultan. Yang pertama, sejenis koin dengan bentuk tertentu disimpan dan ditandai, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Teknik lainnya, sejenis token disimpan dalam bentuk yang lebih besar dengan berbagai variasi yang lebih kompleks dibandingkan koin. Pada poin kedua, sejarah sistem pencatatan akuntansi, yaitu sistem pencatatan akuntansi pertama kali ditemukan pada tahun 1494 oleh Lucas Paciolo, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan pada saat itu. Kedua bangsawan tersebut adalah kegiatan pencatatan penarikan pajak atau pendapatan sewa dan kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Sistem pencatatan inilah yang disebut dengan sistem pembukaan berpasangan atau double entry. Yang ketiga, perkembangan ilmu akuntansi, yaitu timbulnya revolusi industri pada tahun 1776 menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi. Pada tahun 1845 dikeluarkanlah Undang-Undang Perusahaan pertama di Inggris untuk mengatur tentang organisasi dari status perusahaan. Dalam undang-undang itu diatur tentang kemungkinan perusahaan meminjam uang, mengeluarkan saham, dan membayar utang. Pada tahun 2000, IAISC melakukan restrukturasi kelembagaan dengan pembentukan International Accounting Standard Committee Foundation atau yang disingkat dalam IASCF, yang membawahi International Accounting Standard Board atau singkatan dari IASB, dan International Financial Reporting Interpretation Committee atau yang singkat IFRIC. IASB kemudian mengeluarkan International Financial Reporting Standard atau IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan baru yang diberlakukan di samping IAS yang sudah ada. Yang keempat, perkembangan akuntansi di Indonesia, yaitu perkembangan akuntansi di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Seperti diketahui, bangsa Indonesia dijajah selama lebih dari 3,5 abad oleh Belanda, sehingga sistem akuntansi yang berlaku awalnya adalah sistem Belanda yang dikenal dengan sistem tata buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Badansyah, NIM 2010411021 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen biaya. Biaya berfokus pada pengukuran aktivitas objek-objek mencapai keuangan kompetitif, kualitas, dan rantai nilai. 8. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen perancang sistem dan proses untuk memotivasi para manajer divisi agar memaksimumkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. 9. Akuntansi pemerintah dan akuntansi lembaga non-profit. Pencatatan dan pelaporan transaksi dan unit-unit pemerintah serta organisasi non-profit lainnya.
10. Akuntansi sosial. Bidang ini berfokus pada masalah penggunaan dana-dana kesejahteraan sosial dalam masyarakat. 11. Teori akuntansi. Bidang ini membahas konsep penalaran yang menjelaskan mengapa prinsip standar akuntansi dipilih serta membahas berbagai aspek dan bidang pengetahuan akuntansi. Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang bersifat teknologi, pengetahuan serta yang mengaitkan dengan praktik dan profesi akuntansi. Sehingga materi-materi yang dipelajari dalam bidang studi akuntansi mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan membahas prinsip, standar, metode, dan prosedur akuntansi. 2. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya berfokus pada masalah penetapan dan pengendalian biaya. 3. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen lebih berfokus pada manfaat dan akuntansi untuk mengambil keputusan pengendalian operasi perusahaan secara keseluruhan. 4. Auditing. Auditing membahas prinsip, prosedur, dan teknik. 5. Sistem akuntansi membahas rancangan pencatatan dan pengolahan data agar laporan keuangan dapat disusun dan disajikan dengan tepat, akurat, dan efisien. 6. Akuntansi pajak membahas transaksi penting perusahaan dan pengolahan data agar laporan keuangan besarnya laba perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Nur Anggreni, NIM 20104110022 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan seorang akuntan. Jurusan akuntansi sendiri memiliki prospek kerja yang sangat menjanjikan. Ada berbagai pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang akuntan, yang mana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 1. Akuntan publik atau akuntan eksternal, 2. Akuntan manajemen atau akuntan internal, 3. Akuntan pendidik, dan 4. Akuntan pemerintah. 1. Akuntan publik ialah akuntan yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Jasa-jasa yang dapat diberikan oleh seorang akuntan publik ialah jasa pemeriksaan, perpajakan, konsultasi manajemen, dan akuntansi. Kedua, akuntan manajemen ialah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pekerjaan dari akuntan manajemen ialah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal dalam suatu perusahaan, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan, dan melakukan pemeriksaan internal. Ketiga, akuntan pendidik. Akuntan ini bekerja sebagai pendidik yang melakukan tugas mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Keempat, akuntan pemerintah. Akuntan ini bekerja pada badan-badan pemerintah, seperti di Departemen Pemerintahan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal, ataupun yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Intan Feryalhadi dari Manajemen A Kelompok 3 Akuntansi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan informasi ekonomi dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah yang pertama, investor. Investor adalah orang atau perusahaan yang akan menanamkan modalnya kepada perusahaan, biasanya dalam bentuk uang atau aset lainnya. Yang kedua, karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja dalam suatu perusahaan dan memperoleh imbalan jasa dari perusahaan tersebut, yaitu gaji. Oke, yang ketiga, kreditor. Kreditor adalah orang atau
atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan lain untuk berbagai keperluan usaha. Yang keempat, pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier adalah orang atau perusahaan yang menjual barang kepada perusahaan lainnya. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Oke, sekarang masuk poin yang terakhir, yang keenam, masyarakat. Masyarakat adalah orang yang terkena dampak keberadaan suatu perusahaan. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya Intan Ferial Hadi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Firmanda Akmalia, NIM 20104111025, kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan konsep-konsep dasar laporan keuangan, sehingga menjadi adanya keseragaman penyajian dan interpelasi adanya laporan keuangan untuk pihak internal atau eksternal di luar manajemen. Adapun konsep-konsep sebagai berikut: A. Konsep entitas usaha. B. Konsep kelangsungan usaha. C. Konsep dasar keuangan. D. Konsep realisasi keuangan. E. Konsep harga pokok. F. Konsep menandingkan antara penghasilan dan biaya. G. Konsep tidak memihak. H. Konsep konsisten. I. Konsep penjelasan atau pengungkapan. J. Konsep materialitas. K. Konsep hati-hati. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Fajar Satrio. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan konsep-konsep dasar laporan keuangan. Konsep-konsep ini adalah sebagai berikut. A. Konsep-konsep entitas usaha. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan pada perusahaan perseorangan dan usaha bersama. Hendaknya dibuat suatu pos yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dengan perusahaan, misalnya rekening brief. B. Konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang terbatas. C. Konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki sejarah untuk pencatatan transaksi untuk menyatakan dalam bentuk yang bisa diukur, misalnya mata uang rupiah. D. Konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau menyerahkan jasa, bukan saat pembayarannya. E. Konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengurangan asas terbesar nilai perolehan awal dalam pengakuan kewajiban besar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. F. Konsep memandang antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam menandingkan penghasilan satu kedua buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. G. Konsep tidak memihak. Konsep ini menghendaki bahwa suatu pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti objektif. H. Konsep konsistensi. Metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten. Misalnya, perusahaan kamu menggunakan sistem aktuar basis. Seharusnya sistem ini tidak boleh digonta-ganti dengan sistem lain seenaknya, karena akan membuat para pengguna informasi akuntansi kebingungan. I. Konsep penjelasan. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian yang terbuka, sehingga tidak membuat pembaca dulu menafsir laporan keuangan tersebut. J. Konsep materialis. Prinsip materialis adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan
pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Artinya, suatu informasi akuntansi punya nominal dan bisa dijual. G. Konsep hati-hati. Dalam konsep ini harus mencatat beban dan kewajiban segera mungkin, tapi untuk penyataan pendapatan dan aset hanya dilakukan jika yakin hal tersebut akan terjadi. Hal ini tentu saja akan berakibat pada laporan keuangan di mana pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep ini menghendaki bahwa suatu pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti objektif. H. Konsep konsistensi. Metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten. Misalnya, perusahaan kamu menggunakan sistem acquired basis. Seharusnya sistem ini tidak boleh digonta-ganti dengan sistem lain seenaknya karena akan membuat para pengguna informasi akuntansi kebingungan. I. Konsep penjelasan. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian yang terbuka, sehingga tidak membuat pembaca dulu menafsir laporan keuangan tersebut. J. Konsep materialis. Prinsip materialis adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Artinya, suatu informasi akuntansi punya nominal dan bisa dijual. G. Konsep hati-hati. Dalam konsep ini harus mencatat beban dan kewajiban segera mungkin, tapi untuk penyataan pendapatan dan aset hanya dilakukan jika yakin hal tersebut akan terjadi. Hal ini tentu saja akan berakibat pada laporan keuangan di mana pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko Rizky Pratama dengan NIM 20114110023 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Laporan keuangan sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas. Laporan laba rugi merupakan ringkasan dari pendapatan atau beban untuk suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka disebut dengan laba bersih. Sedangkan jika beban melebihi pendapatan, maka disebut dengan rugi bersih. Laporan ekuitas pemilik, modal atau ekuitas, aset yang ditanamkan pemilik perusahaan ke dalam perusahaan. Laba, selisih antara pendapatan dan beban, di mana pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban. Rugi, di mana beban lebih besar daripada pendapatan. Priv, pengembalian uang atau barang perusahaan untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan. Neraca, pengertian laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu instansi perusahaan pada tanggal tertentu. Akun-akun real. 1. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 2. Kewajiban atau utang merupakan kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga. 3. Ekuitas merupakan harta kekayaan yang ditanamkan oleh pemilik pada perusahaan miliknya. Laporan arus kas. Penjelasan. Laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Aktivitas perusahaan. 1. Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan menghasilkan produk dan menjual produk. 2. Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset perusahaan. 3. Aktivitas pembiayaan merupakan aktivitas yang mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan dana. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Intan Matasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk perusahaan. Perusahaan merupakan wadah untuk mencapai tujuan bersama para pendirinya dengan melakukan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat. Perusahaan digolongkan menjadi 3 jenis usaha utama, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan yang memberi kemudahan kepada masyarakat yang memerlukannya. Contohnya, perusahaan telepon, salon, hotel, dan lainnya. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan produk tanpa mengolah atau mengubah sifat produk yang bersangkutan. Contohnya adalah swalayan dan minimarket. Yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku yang menghasilkan produk jadi. Contohnya adalah perusahaan industri tekstil. Selain penggolongan perusahaan berdasarkan jenis usaha, perusahaan juga diklasifikasikan atas dasar bentuk usaha. Berdasarkan bentuknya, perusahaan digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan terbatas. Yang pertama, perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Yang kedua, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bersama-sama sepakat untuk bekerja sama, menjalankan usaha, dan membagi keuntungan atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, perusahaan terbatas. Perusahaan terbatas adalah persekutuan berbadan hukum dengan tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.